AC Milan akan segera merampungkan penandatanganan Luka Modric. Kedatangan Luka Modric akan menjadi resmi segera setelah ia menjalani tes medis di Kroasia dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Milan. Pemain 39 tahun tersebut dikabarkan akan menerima gaji sekitar 3 juta euro hingga 3,5 juta euro per musim di Milan. Kedatangannya adalah bagian dari rencana manajemen dan Massimiliano Allegri. Sementara target lainnya yang sedang dibidik adalah Granit Xhaka. Seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, Xhaka juga memenuhi kriteria dan sangat dihargai oleh Iglitare. Barcelona secara resmi mengonfirmasi bahwa bek kiri muda berbakat Pau Berges telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Kesepakatan tersebut menandai komitmen yang jelas dari Barcelona untuk membina dan mempertahankan bakat-bakat muda paling cemerlang dalam jajaran mereka. Berges adalah pemain dengan potensi besar. Ia merupakan bek kiri yang andal dengan kesadaran teknis yang kuat. Keputusan Barcelona untuk mengikat Berges mencerminkan keyakinan mereka yang berkelanjutan pada bakat lokal dan pentingnya membangun dari dalam. Chelsea dikabarkan telah memasukkan nama Axel Disasi dan Beñat Badiashile ke dalam daftar pemain yang akan dijual di musim panas ini. Disasi yang kini berusia 27 tahun sempat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu, namun tidak masuk dalam skuad Maresca. Sementara itu Badiashile kesulitan mendapatkan menit bermain dan gagal memberikan dampak signifikan. Dengan kontrak kedua pemain yang masih panjang, Chelsea berharap dapat mengamankan biaya transfer yang layak. Langkah penjualan ini akan membuka jalan bagi Chelsea untuk merekrut pemain bertahan baru yang sesuai dengan visi Maresca. Menurut laporan ESPN, Gianluigi Donnarumma dikabarkan lebih memilih untuk bertahan di Paris Saint-Germain kendati dirinya menjadi target Manchester United. Sejak bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer pada Juli 2021, Donnarumma terus membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Meskipun pemain berusia 26 tahun ini terkadang melakukan kesalahan, ia juga telah menghasilkan banyak penyelamatan krusial di bawah mister gawang. Perkembangan Donnarumma yang konsisten telah menarik perhatian beberapa klub ternama di seluruh Eropa, termasuk Manchester United. Juventus telah memastikan bahwa dua striker pinjaman mereka Francisco Conceição dan Randal Kolo Muani tetap bisa ikut ke Piala Dunia antar klub 2025. Sebelum turnamen ada keraguan mengenai situasi para pemain pinjaman yang tidak bisa dipermanenkan karena kontraknya hanya berlaku hingga 30 Juni 2025. Mereka adalah Francisco Conceição dan Randal Kolo Muani. Namun kini mereka telah dikonfirmasi akan bertahan. Dalam unggahan di media sosial resminya, Bianconeri mengonfirmasi bahwa Conceição dan Kolo Muani diajak ke Piala Dunia antar klub 2025. Persaingan panas terjadi di bursa transfer musim panas ini. Dua raksasa Premier League Arsenal dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda Sporting Lisbon Ousmane Diomande. Menurut laporan dari media Portugal O Jogo, kedua klub asal London itu menunjukkan minat yang serius terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut. Diomande merupakan salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel fisik, dan distribusi bola dari lini belakang membuatnya diminati banyak klub top. Kepindahan ke Premier League akan menjadi langkah besar bagi bek asal Pantai Gading ini. Marko Arnautovic kembali ke Inter Milan pada musim panas 2023. Ia awalnya bergabung dengan status pinjaman selama semusim dari Bologna, namun ia menandatangani kontrak permanen pada tahun berikutnya. Kontrak Arnautovic akan berakhir pada akhir Juni dan Inter tidak bersedia menawari sang pemain kontrak baru. Bintang Austria itu akan menjadi agen bebas dalam waktu kurang dari sebulan dan sudah bisa memulai negosiasi. Fenerbahce kabarnya bisa menawarkan kontrak kepada Arnautovic musim panas ini. Namun baginya itu hanya sebagai pilihan alternatif karena kini fokusnya adalah bertahan di Serie A. Chelsea merilis daftar 28 pemain yang akan mentas di Piala Dunia antar klub 2025. Menariknya, mereka tidak menyertakan 4 pemain termasuk Joao Felix. Ia menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di AC Milan. Penyerang asal Portugal itu masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Chelsea. Menurut The Guardian, Felix masuk di antara pemain yang ingin dilego Chelsea. Ia bergabung secara permanen seharga 45 juta pound sterling setelah masa peminjaman yang positif pada tahun 2023. Namun kini, Chelsea dilaporkan mengizinkan Felix untuk pergi selamanya.
Manchester United resmi meluncurkan jersey kandang baru mereka untuk musim depan. Di tengah bayang-bayang musim yang mengecewakan, peluncuran ini menjadi sinyal awal upaya kebangkitan setan merah. Musim lalu United harus puas finish di posisi ke-15 klasemen Premier League, catatan terburuk dalam sejarah klub. Situasi diperparah dengan kekalahan mereka di final Liga Eropa melawan Tottenham yang membuat mereka absen di kompetisi Eropa musim depan. Kini dengan jersey baru yang syarat simbol harapan, United berharap musim depan bisa menjadi titik balik menuju kejayaan. Seperti diketahui, Luciano Spalletti hadir ke timnas Italia guna menggantikan Roberto Mancini. Namun catatannya juga kurang impresif. Ia kemudian dipecat setelah Italia dilumat Norwegia dengan skor 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ia tampaknya tidak akan lama menganggur. Pasalnya, Al-Nassr tertarik mempekerjakannya guna menjadi suksesor Stefano Pioli. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, tim Saudi itu siap memberikan penawaran besar agar dirinya mau merapat ke Timur Tengah dan menukangi Cristiano Ronaldo. Namun belum diketahui berapa besaran gaji yang hendak ditawarkan Al-Nassr kepada sang pelatih. Dilansir La Gazzetta dello Sport, AC Milan menjadikan Alexander Zinchenko dan Jakub Kiwior sebagai target utama mereka musim panas ini. Kedua pemain diproyeksikan untuk menggantikan sejumlah bek Milan yang bakal segera pergi. Ketertarikan Milan terhadap Zinchenko pertama kali mencuat awal pekan ini. Pejabat klub dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan Arsenal di London untuk membahas kemungkinan transfer. Arsenal sendiri dikabarkan terbuka untuk melepas keduanya demi mengumpulkan dana transfer musim panas 2025. Pasalnya, mereka butuh pemasukan dari penjualan pemain. Manchester United memasukkan kiper Ojisinis Marcin Bulka ke dalam bidikan mereka. Kiper Polandia itu diproyeksikan hadir untuk menjadi pesaing Andre Onana di bawah Mister pada musim depan. Bulka memang berpotensi angkat kaki dari Allianz Riviera lantaran kontraknya akan rampung di musim depan. Menurut laporan Sportzone, sang pemain dirasa memiliki kualitas untuk bersaing dengan Onana di bawah Mister. Ia memang bakal dijual lantaran negosiasi soal kontrak baru yang ditawarkan Nice tidak mengalami kemajuan. Namun meski kontraknya menipis, bukan berarti Nice akan menjualnya dengan murah. Saga transfer antara Chelsea, Borussia Dortmund dan Jamie Bynoe Gittens masih belum mencapai akhir. Winger muda berbakat asal Inggris itu tetap menjadi target utama Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Menjelang tenggat pendaftaran Piala Dunia antar klub, The Blues mencoba lagi dengan penawaran yang lebih besar sebesar 50 juta euro tanpa tambahan klausul. Namun Dortmund tetap menolak. Chelsea bahkan sempat melakukan negosiasi tambahan melalui konferensi langsung pada Selasa waktu setempat. Mereka membahas kemungkinan penambahan bonus dalam kesepakatan. Kepergian Marco Pellegrino dari AC Milan telah dikonfirmasi oleh pihak klub. Pemain asal Argentina tersebut akan meninggalkan San Siro dan bergabung dengan Boca Juniors. Boca Juniors memutuskan untuk membeli pemain berusia 22 tahun tersebut dengan biaya 3,5 juta euro atau sekitar 65 miliar rupiah. Angka ini merupakan keuntungan dari apa yang dibayarkan Milan 2 musim lalu, yaitu 3,8 juta euro atau setara 70 miliar rupiah. Namun mereka juga melindungi masa depannya dengan menyertakan klausul penjualan kembali sebesar 20% dalam kesepakatan tersebut. Bayern Munich resmi berpisah dengan salah satu winger andalannya Leroy Sané yang memutuskan hengkang ke Galatasaray. Kabar tersebut telah diinformasikan langsung oleh Galatasaray. Melalui laman resmi mereka, Sané terlihat sudah berada di Istanbul, Turki dan menggunakan syal klub. Jurnalis dari The Athletic David Ornstein membeberkan kontrak yang diteken Sané. Dalam laporannya, Sané datang ke Galatasaray sebagai agen bebas. Sang pemain menandatangani kontrak selama 3 tahun dan gaji 15 juta euro. Sané sendiri telah mengabdikan dirinya bersama Bayern Munich selama 5 musim. Trent Alexander-Arnold tiba di Real Madrid pada hari Kamis waktu setempat dan langsung menjalani tes medis. Usai menjalani pemeriksaan fisik, Trent langsung diperkenalkan Madrid. Ia memamerkan jersey putih dengan nomor punggung 12 bersama Presiden Florentino Perez. Nomor itu berbeda dari yang dikenakannya di Liverpool. Sebelumnya ia memakai nomor 66 di Inggris. Namesake-nya juga berbeda. Ia memilih Trent di Real Madrid, bukan Alexander-Arnold seperti di Liverpool. Dalam perkenalan itu, Trent kemudian menyampaikan rasa bahagianya dengan menggunakan bahasa Spanyol.
Gelandang elegan asal Belgia Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan klub Serie A Napoli dan akan berkarir di bawah asuhan Antonio Conte. Napoli memperkenalkan De Bruyne lewat unggahan media sosial resmi mereka. Dalam unggahan tersebut, tampak dua foto De Bruyne dengan nuansa kebanggaan. Meski pihak klub belum merilis durasi resmi kontrak De Bruyne, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano memberikan bocoran terkait kesepakatan tersebut. Menurut Romano, Napoli menawarkan kontrak selama 2 tahun lengkap dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan di masa depan. Klub Serie A Napoli dilaporkan tengah intens melakukan pendekatan kepada Liverpool demi merekrut Darwin Núñez pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Italia Selatan itu sudah menghubungi pihak Liverpool secara langsung. Napoli pun sudah membuktikan keseriusannya dalam mengincar Darwin Núñez. Laporan itu menyebut bahwa negosiasi sedang berjalan dan pihak Napoli terus mencoba meyakinkan Liverpool agar bersedia melepas sang striker. Namun Napoli tidak sendirian. Klub Arab Saudi Al Hilal juga dilaporkan tertarik pada Núñez. Pelatih anyar Barcelona Hansi Flick dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Ivan Perisic sebagai bagian dari rencana perombakan lini serang tim. Perisic sebelumnya pernah bekerja sama dengan Flick di Bayern Munchen dan dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Jika transfer ini terrealisasi, Flick berencana melakukan penyesuaian signifikan dalam susunan pemain. Selain itu, menurut Mundo Deportivo, Flick juga fokus mencari pemain yang mampu memperkuat kedua sisi sayap. Target utamanya adalah winger timnas Kolombia, Luis Diaz. Spekulasi masa depan Dusan Vlahovic kembali mengemuka. Striker andalan Juventus itu dikabarkan menolak tawaran Fenerbahce dan kini mempertimbangkan peluang untuk berlabuh ke AC Milan. Menurut laporan Football Italia, Vlahovic disebut telah melakukan pembicaraan langsung dengan Massimiliano Allegri yang baru saja diangkat sebagai pelatih kepala Milan. Allegri dikenal punya hubungan baik dengan Vlahovic sejak keduanya bekerja sama di Juventus. Pelatih berpengalaman itu masih percaya penuh pada kemampuan Vlahovic dan ingin menjadikannya ujung tombak utama di lini serang Rossoneri musim depan.